Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik untuk acara sekolah minggu. Walaupun kita masih sekolah minggu secara virtual, nggak apa-apa, yang penting kita tetap semangat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati sekolah minggu pada hari ini, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, biar lebih semangat, yuk kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, kalau tadi kita sudah pembukaan berdoa, selanjutnya kita mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yunus 2 ayat 1-5. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Hingga aku memandang lagi bait-Mu yang kudus, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Demikianlah firman Tuhan.
Adik-adik dan teman-teman semuanya, kalau kita ada dalam situasi yang gelap seperti ini, kemudian ada suara ombak, dan kita sedang terapung-apung di lautan, apa ya teman-teman dan adik-adik kalian? Kalau kita terapung itu goncangannya semakin kuat, kira-kira apa yang kita rasakan? Ada rasa takutkah? Pasti ada ya. Nah, sama hal itu juga yang dialami oleh Nabi Yunus yang akan kita dengarkan ceritanya untuk melanjutkan kisah yang kemarin. Kita masih ingat ya, Nabi Yunus yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, ternyata dia tidak taat pada perintah Tuhan. Dia kemudian ingin pergi ke tempat yang lain untuk menjauh dari apa yang Tuhan minta. Karena dia tidak taat pada perintah Tuhan, dia kemudian dilemparkan dari kapal yang ditumpanginya dan ditelan oleh ikan besar. Ketika sudah berada di dalam perut ikan, dia kemudian mengalami ketakutan. Sendirian di dalam perut ikan, gelap gulita, ditambah lagi dia terombang-ambing karena ikan itu terus berenang di tengah laut. Jadi dia bergerak, otomatis apa yang ada di dalam perut ikan itu pun akan goyang ke sana, goyang kemari. Yunus mulai takut, sampai kapan saya ada di dalam perut ikan ini? Dan akhirnya dia meminta ampun kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan ampuni saya yang sudah tidak taat kepadamu. Tolong selamatkan saya dari perut ikan yang besar ini. Biarlah saya diberikan kesempatan lagi untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Yunus terus berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama ya adik-adik dan teman-teman semuanya, tibalah suatu hari Nabi Yunus kemudian dimuntahkan oleh ikan yang pernah menelannya itu. Dia dimuntahkan keluar dan ternyata Yunus masih tetap hidup. Karena dan tentunya semuanya itu atas penyertaan dari Tuhan. Dan setelah Yunus sudah keluar dari dalam perut ikan, Yunus kemudian berjanji kepada Tuhan akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan kepada setiap orang yang ada di sana supaya percaya kepada Tuhan dan hidup dengan baik, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, karena itu yang Tuhan perintahkan. Adik-adik dan teman-teman semuanya, dari kisah Yunus ini kita belajar bahwa ketika kita melakukan kesalahan dan kita meminta maaf, kita meminta ampun kepada papa mama kita, eyang kakung, eyang uti kita, guru kita, kakak kita, kalau kita minta maaf dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan diampuni. Dan kita harus berjanji untuk membuktikan dan kemudian menyelesaikan kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Oke, jadi selamat belajar. Kebalik ternyata. Selamat belajar dari kisah Yunus hari ini untuk menjadi semakin baik dan berani jujur serta mau untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan yang pernah kita buat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Salam sehat semuanya. Dah.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Bernyanyi sudah, mendengarkan firman juga sudah. Selanjutnya kita mau ngapain ya? Ada yang bisa nebak nggak nih? Ya, betul. Kita akan beraktivitas bersama Bunda Ru. Sudah nggak sabar kan? Yuk langsung kita aktivitas. Halo adik-adik, salam. Selamat hari Minggu. Kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Mike, hari ini Bunda Ru akan memberi sedikit ilustrasi untuk adik-adik. Di sini Bunda Ru sudah menyiapkan segelas air, lalu ada obat penyembuh luka, kemudian ada cairan pemutih. Nah, gambarannya kalau kita melakukan dosa, ini sebelum kita melakukan dosa, hidup kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ini hidup kita masih bersih ya. Lalu ketika kita melakukan dosa, nah ini cairan penyembuh luka ini ibarat kita melakukan satu dosa. Lalu apa yang terjadi ya? Kalau kita berbuat dosa, nah ini dia, maka hidup kita akan berubah. Nih Bunda Ru aduk ya, kelihatan nggak ya? Nah ini berubah warna, kurang pekat ya. Nah ini dia. Nah hidup kita penuh dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti cerita Kak Mike tadi, kita harus mohon ampun pada Tuhan. Nah, ini cairan pemutih itu ibarat Tuhan memberi kita ampunan. Nah, apa yang terjadi? Bim salah bim. Hidup kita dipulihkan. Nah, udah bersih lagi. Nah, itu gambaran kalau kita melakukan dosa. Nah, menyambung aktivitas minggu lalu yang diberikan Bu Arni, di rumah siapa ya adik-adik yang membuat aktivitas Yunus di perut ikan? Nah, kalau yang masih menyimpan aktivitas minggu lalu bisa dilanjutkan minggu ini. Kita akan tempel. Pertama, kita siapkan dulu karton. Karton ini nanti kita lipat bagi dua. Nah, di bagian yang datar ini
akan kita tempel Yunus di perut ikan. Nah, di sini kita akan menaikkan doa-doa permohonan ampun kita pada Tuhan. Nah, setelah kita tempel seperti ini, adik-adik membuat pola ombak. Boleh pakai kertas lipat atau kertas asturo, boleh, warnanya bebas. Lalu kita tulis permohonan, doa permohonan yang kita tulis di sini berpola ombak, lalu kita tempel di bagian yang berdiri. Nah, boleh pakai lem, boleh pakai double tape. Kita tempel di bagian yang berdiri, karton yang berdiri. Nah, seperti ini. Nah, ini seolah-olah ikannya ada di dalam laut. Nah, yang ini adalah ombak di atasnya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Cukup mudah bukan? Oke, selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan selalu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
Tidak terasa sekolah minggu sudah hampir selesai. Untuk adik-adik jangan lupa untuk persembahan dimasukkan ke dalam tabungan masing-masing atau celengan yang ada di rumah. Dan sebelum kita selesaikan sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa penutup. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membimbing kami dalam sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati apa yang menjadi firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Engkau yang memberkati mereka dan memberikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekolah minggu hari ini sudah selesai dan sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Tuhan memberkati.